Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Lillahi Rahmah, jurusan D3 Teknik Informatika, Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Cilacap, kelas TI 3D, NIM 180302088. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Knowledge Management dengan dosen pengampu Ibu Linda Perdanawati, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Knowledge Management. Knowledge Management adalah metode yang dipakai suatu organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusi pengetahuan untuk digunakan dan dipelajari kembali demi keberhasilan organisasi dalam proses mencapai tujuan. Kemudian, manfaat knowledge management. Yang pertama, mempercepat akses informasi dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan inovasi dan perubahan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses bisnis organisasi atau perusahaan. Kemudian, siklus aliran knowledge management. Ada 34 siklus aliran knowledge management. Yang pertama, knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Ini merupakan proses penciptaan pengetahuan baru yang dapat dilakukan dengan proses pengembangan development, penemuan discovery, ataupun penangkapan catur pengetahuan. Yang kedua, knowledge retention atau penyimpanan pengetahuan. Merupakan proses yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara serta pengambilan kembali pengetahuan yang ada. Yang ketiga, knowledge transfer atau pemindahan pengetahuan. Merupakan proses untuk mengalirkan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lainnya, meliputi proses komunikasi, penerjemahan, pengubahan, dan juga pemilahan. Knowledge transfer dapat juga dipahami sebagai knowledge sharing atau penyebar luasan pengetahuan. Yang keempat, knowledge utilization atau pemanfaatan pengetahuan merupakan proses yang berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan yang ada. Kemudian, komponen knowledge management. Knowledge management memiliki 3 komponen utama yang saling terikat satu sama lain. Ketiga komponen ini dapat menghasilkan suatu pembelajaran bagi organisasi. Ketiga komponen ini yaitu yang pertama, people, yang berarti knowledge management berasal dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge baru. Tanpa ada orang, tidak akan ada knowledge. Yang kedua, teknologi, merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandaikan dalam mendukung alat dan nilai perusahaan. Yang ketiga, proses. Proses terdiri dari penangkapan, penyaringan, pengesahan, mentransformasikan, dan penyebaran knowledge ke seluruh perusahaan dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Kemudian, jenis dan sumber knowledge management. Yang pertama, pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge merupakan sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata atau angka serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain dari suatu produksi. Yang kedua adalah pengetahuan implisit atau tacit knowledge. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang berada di dalam pikiran manusia yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang terdapat dalam benak orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Tacit knowledge merupakan knowledge dari para pakar, baik individu maupun masyarakat,
knowledge bersifat sangat personal dan sulit dirumuskan sehingga membuatnya sangat sulit untuk dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Level knowledge management. Level 1 yaitu data. Data tersebar ditransformasikan oleh processing ke informasi. Kemudian level 2 informasi. Data dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi informasi. Level ketiga, informasi dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi pengetahuan. Level 4, pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang bijaksana atau wisdom. Kesimpulan bahwa knowledge management ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan untuk organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau transfer pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi tersebut. Memiliki beberapa unsur dan bentuk-bentuk pengetahuan berupa eksplisit dan taksit yang berfungsi dan bermanfaat sebagai pengetahuan yang dapat disimpan, pengetahuan yang dapat diakses, peningkatan pengetahuan yang didukung oleh organisasi, mengelola pengetahuan sebagai aset suatu organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya menyadari banyak kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.